gitu, yang baik, yang baik. Selalu yang baik. Astagfirullahaladzim, bukan gitu. Bukan. Assalamualaikum. Jangan masuk, ada corona. Woi, pulang woi. Astagfirullahaladzim, bukan itu. Gak ada tamu. Kesana. Kesana, iya. Bang, pempek. Udah diem, biarin aja. Ada yang lewat depan rumah. Biasa si Utin. Ayo, cepat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Kok sekolah sore-sore? Yasin, teman-teman kita, coba teman-teman semua suaranya di mute biar suara Kak Dini terdengar jelas, ya. Nanti jadi teman-teman kita dari SD Permata Hati, kenapa sekolahnya sore-sore? Kita sedang mengadakan acara Tarhib Ramadan. Kamu tahu Tarhib Ramadan buat apa? Menyambut bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang sangat istimewa. Pak RT, bukan Pak RT, lebih hebat lagi dari Pak RT. Pak Lurah, lebih lagi. Tamu kita ini adalah presiden. Bukan presiden, tamu kita nggak punya kepala. Setan, bukan setan, dia juga nggak punya kaki. Aku takut. Dia juga nggak punya mata. Ya, bukan. Kamu nggak tahu, tamu istimewa ini adalah bulan yang penuh berkah, yaitu Ramadan. Ramadan? Tahu? Tahu. Apa saja yang biasanya kamu tahu tentang bulan Ramadan? Bulan Ramadan adalah puasa. Bulan puasa. Harus apa di bulan Ramadan? Utin biasa puasa. Utin biasa puasa, teman-teman. Jadi monyetnya Kak Dini namanya Utin. UTIN. Dibacanya Utin, bukannya Udin. Nah, kalau Udin tukang bubur ayam. Beda lagi kamu. Nah, Utin. Sekarang Utin biasa puasa di bulan Ramadan. Puasanya dari pagi sampai apa? Sampai mati. Ya enggak sampai mati lah. Kita semua puasa dari subuh sampai maghrib. Sampai maghrib aja? Enggak sampai mati. Dan biasanya kalau di bulan Ramadan, teman-teman, Allah kasih pahala buat kita berlimpah ganda. Nanti pahala itu akan dikumpulkan, dicatat sama malaikat, dan ketika terjadi kiamat di padang mahsyar, terus catatannya dibagi kepada kita. Terus kita pelajari ulangan. Bukan ulangan, Tin. Nanti dilihat catatannya. Kalau baik, puasanya bagus, pola sebulan penuh. Terus sholatnya nggak bolong-bolong. Giginya muluk boleh. Kalau gigi harus rajin, makanya sikat gigi, ya. Nah, nanti bisa masuk ke dalam surga. Aku bisa nyanyi puasa? Bisa. Ya udah, sebelum Kak Dini cerita, kamu mau nyanyi? Oke. Teman-teman, Utin bisa nyanyi loh lagu puasa. Ternyata Utin juga sekolah seperti teman-teman. Ya, kalau teman-teman sekolahnya tadi di SDIT Permata Hati. Kalau Utin sekolahnya di mana? Di Utan. Di Utan. Gurunya ada nggak tadi? Ustadz, siapa tuh tadi? Ustadz Ali, Ustazah Inayah. Kayak gitu nggak? Enggak. Oh, gurunya Utin siapa? Ayu Ting Ting. Itu mah lain lagi. Utin mengaco. Utin, baik. Utin mau nyanyi buat teman-teman semua. Lagunya dangdut. Enggak boleh. Lagu anak-anak. Lagu anak-anak. Puasa. Oke. 1, 2, 3. Dengerin. Iya, yang baik. Yang baik. 1, 2, 3. Kamu ngapain? Nyanyi. Enggak ada suaranya. Enggak ada. Nyanyi. Keluar suara. Keluar. 1, 2, 3. 1, 2, 3-nya kedengeran. Suaranya enggak. Enggak. Keluar. Berdua deh. Oke. Ayo kita puasa. Pintar. Ingat dapat pahala. Untuk bakal ke surga.
Ramadan ceria. Oh 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 asiknya puasa. Ku jadi sehat, ku tambah kuat. Lawan setan durjana. Aku bukan setan, Tin. Bukan setan. Bukan, ini kan ini. Astagfirullahaladzim, aku pikir setan. Enggak, setannya di sana, kamu lawan aja, jangan aku. Iya, ku jadi sehat, ku tambah kuat. Lawan setan durjana, setan jadi merana. Kalau gitu gigit aja. Astagfirullahaladzim. Utin gimana sih? Ya Allah, teman-teman. Utin gimana ini? Astagfirullahaladzim. Ya gitu, nyanyinya yang baik. Yang baik. Sudah, sekarang kali ini mau cerita aja buat teman-teman semua. Aku diem. Teman-teman diem. Ya. Wah, sekarang kita masih ada di bulan Sya'ban. 4 hari lagi kita sudah Lebaran. Puasa dulu. Puasa di bulan Ramadan. Jadi siapkan diri kita dan semoga kita bisa menangkan ibadah kita di bulan Ramadan. Ada seorang anak soleh, namanya adalah Menul Semilikiti. Utin bisa diem. Dia depan. Namanya adalah Cici Paramiji. Utin diem. Nah teman-teman, Cici ini baru duduk di kelas 3 SD. Dia anaknya cantik, kulitnya putih, kayak kuntilanak. Enggak, putih aja. Hidungnya mancung, giginya ompong 12. Ompongnya cuma 1. Cici ini, teman-teman, anak yang soleh. Setiap kali dia dengar suara azan, dia akan tahu, wah, aku dengar suara azan, aku harus segera sholat. Yeay! Dia sholat. Lalu dia selalu berteman dengan yang namanya Al-Quran. Al-Quran jadi sahabat aku. Selalu dibacanya Al-Quran. Sama ibunya suka membantu, Tin. Enggak marah-marah, enggak pernah marah-marah. Tapi suatu ketika Cici bilang sama ibunya, Bunda, aku mau dong dibeliin handphone. Enggak boleh. Kok bunda aku kayak begini? Ini siapa? Aku bundamu. Masa bundaku kayak monyet? Enggak mau. Bunda, aku mau dibeliin handphone. Ngapain beli handphone? Mahal. Putih bisa diem? Diem. Bundanya tanya, Cici, buat apa Cici punya handphone? Kan kalau selama daring dengan sekolah, Cici biasa pakai laptop. Bunda, aku ingin seperti teman-teman, punya handphone. Jadi, aku bisa gunakan untuk belajar dengan baik. Kalau laptop kan besar. Kalau begitu nanti Bunda akan belikan. Tapi Bunda harus menabung dulu, karena harga handphone itu sangat mahal. Beda sama harga cilok. Iyalah, pasti beda. Nah, teman-teman, akhirnya Bundanya membelikan dia sebuah handphone. Alangkah gembiranya hati Cici. Nah, dia punya handphone sekarang. Kamu ngapain? Aku gigit. Ini mendingan Utin dia aja deh di sini. Jangan, Kak. Kamu gak buka ini tahu? Enggak. Bisa udah diam dulu. Nanti dia keluar lagi. Cici gembira karena dia punya handphone sekarang. Sejak punya handphone, Cici gunakan. Wah, aku senang sekali punya handphone. Wah, sekarang aku akan download game. Aku akan download segala game di sini, permainan di sini. Lalu dia mulai mendownload game, semuanya mainan ada masuk di dalam handphone. Cici yang biasanya rajin belajar, tiba-tiba berubah, teman-teman. Dia jadi suka bermain handphone. Lalu selain itu Cici juga suka selfie-selfie. Aku sejak punya handphone kayak teman-teman aku mau foto muka aku. Lubang hidung. Tekek. Bulu ketek. Apa
lagi ya. Kuping gak bisa ngeliat di telinga. Cetek. Wah, dia selfie teman-teman. Dan dia nggak lagi rajin belajar. Dia nggak lagi rajin sholat. Kerjaannya hanya main handphone saja. Nah, ketika memasuki bulan Ramadan, di hari pertama, bundanya sudah bilang, malam-malam nih, Cici, besok sudah bulan Ramadan. Siap-siap, nanti bunda akan bangunkan kamu untuk sahur. Siap bunda, pokoknya bangunin aja. Aku mah anak hebat. Tahun kemarin aja aku udah puasa. Sekarang mah kecil aku bisa puasa. Alhamdulillah, kalau gitu nanti bunda bangunkan. Teman-teman, kalau yang lain sudah siap malam itu sholat taraweh, tapi apa yang dilakukan Cici? Aku mendingan masuk ke dalam kamar aja. Gak ada bunda. Aku bisa main handphone. Dia mulai lagi dengan gamenya. Bundanya nggak tahu kalau anaknya malah asik bermain handphone. Akhirnya setelah sholat tarawih selesai, bundanya semua udah siap tidur. Bunda cuma teriak, Cici, langsung tidur ya. Iya bunda, aku langsung tidur. Biar besok bunda bangunkan sahur, kamu nggak kesiangan. Iya bunda, tenang aja. Malam itu bundanya sudah masuk ke kamar teman-teman. Tapi si Cici lagi dia pegang handphonenya. Dengan handphonenya dia bermain Mobile Legend. Dengan handphonenya dia bermain PUBG bersama teman-temannya. Dengan handphonenya dia lihat YouTube, main yang ada di sana. Teman-teman, jam 10 berlalu, Cici nggak tidur juga, masih asik dengan handphonenya. Jam 11 berlalu, masih asik dengan handphonenya. Jam 12 berlalu, masih asik. Sementara rumah-rumah yang lain sudah tertutup rapat pintunya, lampunya sudah mulai gelap. Tapi Cici masih asik bermain handphone. Jam 1 malam masih asik main handphone. Jam 2 malam dia mulai tertidur tanpa berdoa. Ngantuk. Aku semalam lupa makan. Apaan nih? Kue onde-onde. Lapar. Tulang nyamuk. Kalang bukan onde-onde. Apaan ini? Kecoa. Dia nggak baca doa teman-teman. Aduh, tidur lagi tutup selimut. Teman-teman, ketika 3:30 pagi, sang bunda membangunkan anaknya. Cici, bangun, ayo kita sahur. Ini hari puasa pertama kita. Tapi Cici masih asik. Bundanya bingung, diketok-ketok. Cici, gak dengar juga. Dibuka pintunya. Kaget bundanya, lihat Cici asik tidur. Ya Allah, Cici, bangun, sahur. Aduh, aku mendengar seperti suara orang gak enak ada di kamarku. Hus, sana. Cici, ini bunda. Suaranya kayak ibu-ibu, jangan-jangan kuntil anak. Hus. Ibunya diusir. Cici. Siapa sih? Ini bunda. Bukan nih, pasti bunda. Bunda siapa? Bunda piara, aku gak ada bunda. Dia tutup lagi dengan selimut tebal. Bundanya bingung. Aduh, kalau enggak nanti keburu subuh. Baiklah, bunda ambil air di kamar mandi. Akan bunda cipret si Cici. Diambil air segayung sama bundanya. Bundanya segera memasukkan tangan ke dalam gayung. Bunda akan cipratin mukanya Cici. Bangun. Wow, hujan gerimis. Sedap. Cici. Siapa sih? Kok bunda ada di sini? Dari tadi bunda panggil kan? Jangan marah-marah. Bangun. Bawa apa? Bawa gayung. Kalau nggak bangun juga, bunda guyur. Jangan, nanti basah. Bangun. Iya, bangun. Bangun. Mesti dimarahin sama bundanya. Dia makan sahur buru-buru.
Jangan buru-buru, nak. Biarin bunda biar cepat selesai. Sudah makan sahur terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan subuh berkumandang, sang bunda mengajak Cici sholat. Bunda, sholatnya di rumah aja ya. Di masjid. Bunda, di sini aja. Di masjid. Ya, bunda jalan duluan. Aku nanti ke masjid. Betul ya? Iya. Teman-teman, bundanya ke masjid. Tapi Cici yang sudah keranjingan, yang dulunya dia soleh, rajin sholat, rajin ngaji, rajin belajar, bantu bunda. Sejak punya handphone, dia lupa, dia malas ngaji, dia malas belajar, dia malas sholat, dia nggak mau bantuin bunda. Dan sekarang ternyata dia udah mulai berbohong. Hah? Aku malah asik main handphone. Aku nggak usah sholat Teman-teman jangan bilang ya. Kalau ditanya bundaku, bilang aja aku udah sholat. Yang penting aku main air aja, cuci-cuci muka. Dia nggak sholat subuh. Bundanya pulang. Cici, kok tadi bunda nggak lihat Cici di masjid? Aku ada di belakang. Kalau nggak percaya teman-teman tadi aku ketemu tuh sama Azam. Aku ketemu sama Fadil. Aku ketemu sama Ustazah juga, sama Ustazah Inaya. Tadi di belakang kita. Cici nggak bohong? Enggak. Teman-teman, hari itu dia sudah mulai berbohong. Masuk ke kamar, dia kembali main game. Bundanya teriak dari luar. Cici, hari ini bunda belum dengar Cici baca Quran. Bulan Ramadan adalah bulan salub Quran. Bacalah Al-Quran. Nilai pahalanya berlipat-lipat ganda. Iya bunda, tenang aja. Aku baca Quran kok. Nih, dengerin bunda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nungguin ya. Nungguin aku. Cici. Iya bunda. Bata. Oh bata. Bentar. Iya aku baca. Ngajinya sudah tidak dijaga teman-teman. Bundanya ngintip dari luar, dipikir anaknya sedang membuka Al-Quran. Ternyata sedang asik dengan game sambil teriak-teriak. Qul a'udzu birabbin nas. Bundanya masuk pelan-pelan, dilihat ternyata anaknya sedang bermain Mobile Legend. Cici! Bunda kok ada di sini? Apa yang kamu lakukan? Aku... Sini handphonenya. Mau dia? Sepertinya sejak punya handphone Cici berubah. Cici nggak lagi rajin sholat. Jujur sama bunda. Tadi nggak sholat kan subuh? Bunda tahu Cici bohong. Bunda tuh kayak polisi. Tahu banget sih. Kamu bohong kan? Enggak. Tanya teman-teman. Ya kan teman-teman aku nggak bohong ya. Ya kan? Ya. Shh. Teman-teman aku nggak bohong kan ya? Iya kan? Tuh bunda aku nggak bohong. Sini handphonenya. Diambil handphonenya sama bunda. Bunda mau diapain handphone aku? Ini handphone yang menyebabkan Cici berubah. Tahu nggak? Sejak Cici punya handphone, bunda lihat Cici nggak pernah lagi rajin sholat. Cici nggak lagi rajin ngaji. Jangan-jangan nanti siang Cici asik main handphone terus-terusan. Dan Cici akan berbuka puasa karena haus, karena lapar. Cici nggak tahu. Bukannya banyak ibadah di bulan Ramadan, malah main handphone. Bunda mau diapain? Jangan handphone aku sini. Lebih baik handphonenya bunda rusak. Jangan dirusak, ada mainan aku. Biarin aja. Daripada anak bunda yang rusak, lebih baik handphone yang bunda rusak. Bunda nggak mau Cici jadi durhaka sama bunda. Bunda nggak mau Cici jadi durhaka sama Allah. Cici lebih baik handphone ini bunda rusak. Bundanya mau lempar handphonenya. Bunda, jangan lempar handphone aku. Bunda kan puasa. Nggak marah. Astagfirullahaladzim, ya sudah. Kalau gitu bunda ambil handphonenya. Jangan. Sini handphonenya. Tarik-tarikan teman-teman antara bunda sama Cici. Ini enggak. Lama-lama handphone itu jatuh.
semuanya jatuh berkeping-keping. Bunda jelek. Bunda jelek kayak tembelek. Aku kesel sama Bunda. Bunda mah kayak kodok. Bunda mah lagi. Bunda kayak princess. Bunda mah kayak setan. Apa kamu bilang Bunda jahat? Itu handphonenya rusak gara-gara Bunda. Bukan karena Bunda, karena kamu tarik handphone itu tadi. Bunda, aku gak mau punya Bunda seperti Bunda. Bunda temanku semuanya baik-baik. Gak ada semua bunda-bunda yang marah sama anaknya. Cuma Bunda yang selalu nyuruh aku sholat, yang nyuruh bangunin aku sahur. Orang lagi enak tidur aku dibangunin, yang nyuruh aku ngaji. Aku mau pergi aja, aku mau kabur, aku mau lari ke rumahnya Ceril, anak kelas 4B. Aku nggak mau sama Bunda. Dia mulai lari. Cici, kesini, pulang. Nggak mau, aku nggak mau punya Bunda kayak Bunda. Dia lari. Yain aja, Bunda nggak punya anak. Aku nggak mau, Bundanya jahat. Dikata-katain Bundanya teman-teman. Padahal dia sedang puasa, tapi gak bisa menahan amarahnya. Cici begitu marah. Pada hari itu, di bulan puasa setan-setan dibelenggu. Tapi rupanya, ada anak-anak setan yang juga masih membisikkan hati si Cici. Cici, kabur saja. Jangan dengar bundamu. Lari menjauh. Iya, aku lari menjauh. Dalam keadaan puasa. Belum mandi, pakai sendal jepit, nggak bawa uang. Dia lari dari rumahnya, menangis, marah, kecewa, sedih jadi satu. Sepanjang jalan Cici marah-marah. Bunda apaan tuh? Aku nggak suka punya bunda kayak begitu. Aku lari. Ketika sedang lari, tiba-tiba ada seekor anjing mengejarnya. Ada anjing, sana jangan deket-deket aku. Sana. Anjing kecil itu menarik roknya si Cici sampai robek. Gara-gara Bunda nih rok aku robek. Setelah anjingnya jauh, Cici jalan lagi. Masih nangis karena roknya robek. Aku capek. Aku duduk di mana nih? Dia lihat ada sebuah batu. Dia duduk di atas batu. Capek, udah jauh dari rumahku. Aku senang sekarang gak punya Bunda lagi. Aku dudukin apa nih? Dingin-dingin? Apaan nih? Ayam? Bukan. Ayam? Bukan. Cium aja. Tuh kan ayam. Gara-gara Bunda. Kotor. Gara-gara Bunda. Rok aku robek. Aku dudukin ayam. Dia nangis, dia jalan lagi. Teman-teman, tiba-tiba Allah mendatangkan hujan. Langit begitu gelap, petir menyambar-nyambar, hujan deras turun dari langit. Cici berlari. Aku harus berteduh. Di mana? Dia menemukan sebuah rumah tua, rumah yang gak ada penghuninya. Gak apa-apa, masih sore, gak ada setannya. Aku di situ saja. Ya, di situ kedinginan. Aku lelah, tapi aku gak mau pulang. Aku marah sama ibuku. Aku di sini aja. Tapi aku mulai lapar. Lebih baik aku batalin puasa nih. Tapi kan aku nggak punya uang. Aku nunggu di sini aja deh. Ya, nanti malam aku tidur di mana ya? Akan aku kabur. Di mana nih ya? Dia bingung teman-teman. Sore sudah hampir habis menjelang maghrib. Di kejauhan dekat tempat Cici berdiri ternyata ada sebuah warung bakso. Bapak tukang bakso itu lihat ada seorang anak perempuan yang dari tadi sore dilihatnya sedang berteduh di situ.
Dipanggillah anak tersebut. Hei, kamu kesini. Papa panggil aku. Iya, kesini. Sebentar lagi maghrib, kesinilah. Cici lari ke warung bakso itu, teman-teman. Dia duduk, ditanya sama bapak warung. Siapa namamu? Namaku Cici. Kenapa di sini? Kamu gak pulang? Aku, rumahnya jauh sekali. Kamu gak ada ibu sama ibu? Aku gak punya ibu. Ibumu sudah meninggal. Ya Allah, kasihan. Ayahmu? Ayahku. Aku puasa. Kalau begitu duduklah di sini, Bapak akan buatkan kamu satu mangkok bakso. Teman-teman, Cici girang. Dia mau dapat semangkok bakso, tapi aku nggak punya uang. Gratis. Wow. Ada segelas teh manis. Bapak, ini gratis juga? Iya. Wow. Maghrib, terdengar azan dari masjid. Beduk bertalu, dung, 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 dung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbukalah, nak. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Mulai dia makan baksonya. Segelas teh manis diminumnya. Satu mangkok bakso masuk ke dalam perutnya Cici. Kedua masuk lagi suapan, ketiga masuk lagi suapan, yang keempat Cici berhenti. Tiba-tiba air matanya mengalir. Apanya kaget? Kamu kenapa, nak? Kok nangis? Baksonya nggak enak. Enak? Kepedesan? Enggak. Kenapa nangis? Aku ingat ibu. Nak, doakan ibumu. Sudah tenang di surga. Doakan ibumu agar lapang kuburnya. Bukan itu. Oh, Nia. Loh, tadi kamu bilang ibumu meninggal. Bapak, sebetulnya aku masih punya bunda. Tapi aku gak mau sama bundaku. Kenapa bundamu? Bundaku jahat. Apa kamu bilang? Bundaku jahat. Jahat kenapa? Bapak, bundaku tadi pagi-pagi bangunin aku pakai air dikepret-kepret. Bundaku marah-marah. Bundaku rebut handphone aku sampai jatuh dan pecah. Lalu gara-gara bunda, aku akhirnya kabur dari rumah. Aku roknya digigit anjing sampai robek. Aku dudukin ayam. Semua gara-gara bunda. Bapak tadi, teman-teman, langsung marah, matanya melotot. Siapa namamu tadi? Namaku Cici. Sekarang Bapak tanya, siapa yang kamu bilang jahat? Yang jahat bunda. Siapa yang baik? Yang baik Bapak. Bapak tanya sekali lagi, siapa yang jahat? Yang jahat bunda aku. Siapa yang baik? Yang baik Bapak. Kenapa kamu bilang aku baik? Bapak itu gak kenal aku. Tapi Bapak sudah baik memberikan aku satu mangkok bakso gratis. Enak lagi. Kenapa kamu bilang bundamu jahat? Ya tadi udah aku bilang, bundaku suka marah-marah. Bundaku selalu nyuruh aku sholat. Aku ngaji. Bundaku selalu suruh aku belajar. Bantuin bunda. Aku kan capek. Sekarang Cici, Bapak kok marah? Keluarkan semua makanan yang telah kamu makan dari perutmu. Kenapa begitu? Bapak tanya, siapa yang telah melahirkanmu? Siapa yang telah menyusuimu? Siapa yang telah merawatmu, menimangmu dari kecil hingga besar sekarang? Bunda. Siapa yang baik? Yang baik? Bapak. Siapa yang jahat? Bunda. Siapa yang selama ini mengantarmu sekolah? Siapa yang memasak makanan untukmu? Siapa yang telah mencuci baju-bajumu? Cici, aku baru satu kali memberikanmu satu mangkok bakso. Kamu bilang aku baik. Tapi berapa piring yang telah kau makan dari piring ibumu?
Ibumu memasakkan makanan untukmu dari engkau kecil. Tak pernah ibumu meminta bayaran. Siapa yang baik? Ah, yang baik? Apa? Siapa yang jahat? Bunda lah. Pakai nanya-nanya sih Bapak, Bunda. Cici, siapa yang mengajarimu sholat? Siapa yang mengajarimu ngaji? Kau tahu, ketika kau kecil, kamu belum bisa bicara. Kamu mengajariku bicara. Sekarang, setelah kau bisa bicara, kau marah-marah sama Bunda. Kau maki-maki Bunda, kau bentak-bentak Bunda. Anak apa kamu ini? Anak durhaka kamu ini. Anak durhaka? Iya, pulang sana. Siapa yang baik? Yang baik? Bunda. Siapa yang jahat? Bapak. Bapak jahat. Bapak. Bundaku baik. Pulang sana. Aku mau minta maaf sama Bunda. Dia lari pulang teman-teman. Hari sudah malam. Teman-teman yang lain sudah sholat taraweh. Sholat taraweh di masjid bersama ayah bundanya. Bersama orang-orang muslim. Tapi apa terjadi dengan si Cici? Dia lari malam itu. Aku mau pulang. Aku mau minta sama Bunda. Padahal bulan puasa pertama, tapi aku sudah jadi anak tidak soleh. Gelap, aku lari. Aku mau minta maaf sama Bunda. Dia lari teman-teman. Karena tanah licin bekas hujan tadi siang, Cici gak lihat ada sebatang pohon yang rubuh ketika hujan besar tadi. Kakinya menyandung batang pohon itu, dia jatuh. Dari lututnya keluar darah yang sangat banyak. Sakit, kakiku sakit. Darahnya banyak. Ya Allah, dulu Bunda lahirkan aku pasti lebih sakit dari kakiku yang jatuh. Dan darah Bunda waktu lahirkan aku pasti lebih banyak. Aku mau minta maaf sama Bunda. Ya Allah, benar kata Bapak tukang bakso. Dulu aku masih bayi belum bisa bicara. Ketika aku udah bisa bicara, tadi aku marah-marahin Bunda. Aku bohong dengan mulutku ini. Aku katain Bunda jelek. Aku katain Bunda kuntilanak. Aku marah-marah. Aku mau minta maaf sama Bunda. Dia lari. Dia lihat saat lari, dia lihat kakinya yang terus mengucurkan darah. Dia juga berkata, ya Allah, dulu kakiku masih bayi, belum bisa jalan. Bunda yang ngajari aku jalan. Tapi sejak aku bisa jalan, aku sering tendang pintu rumah. Pernah tendang Bunda, malah lari dari rumah. Bunda, dia lari. Nah, tangga semuanya tarawih sudah selesai. Pintu-pintu rumah tetangganya sudah terkunci, jendela-jendelanya tertutup rapat. Lampu-lampu sudah padam, tapi hanya ada satu pintu rumah yang terbuka. Cici lihat dari kejauhan, bundanya keluar celingak-celinguk. Ternyata sejak siang sang bunda mencari anaknya. Bundanya di depan rumah memanggil Cici. Cici, di mana kau nak? Ya Allah, jagalah lindungi anakku Cici, ya Allah. Setelah sang bunda masuk ke dalam rumah, bundanya duduk di sofa. Ketika bunda duduk di sofa, Cici berdoa di luar teman-teman. Ya Allah, aku mau minta maaf sama bunda, tapi aku gak mau bunda lihat keadaanku yang seperti ini. Bajuku basah, kotor, penuh darah, ada ayam dan robek. Nanti bunda pasti sedih lihat aku. Aku mau ganti baju dulu. Mudah-mudahan pintu belakang gak dikunci. Allah dengar doanya Cici. Pintu belakang gak dikunci. Dia masuk dari pintu belakang. Aku mau ganti baju dulu. Tiba-tiba Cici terpeleset teman-teman. Jatuh, dia terpeleset di dekat kaki bundanya. Dia tarik taplak meja yang ada di dekat bundanya. Ada sebuah cangkir di atas meja, jatuh
jatuh berkeping-keping. Bundanya kaget, tapi bundanya nggak lihat ada anaknya di bawah. Sang bunda cuma lihat ke arah pintu yang terbuka. Cici anak bunda, Cici anak bunda, di mana engkau? Ya Allah, jagalah anakku. Jika nanti Cici besar, maka Cici yang akan jaga aku. Jagalah Cici ya Allah. Sang bunda masih terus memanjatkan doa. Cici meraih kaki bundanya. Dia menangis. Dia menangis sambil berkata, Bunda, maafin Cici. Cici udah pulang. Cici minta maaf sama Bunda. Bunda, ampuni Cici. Di hari puasa pertama, Cici sudah banyak dosa sama Bunda. Bunda, maafin Cici sudah durhaka. Cici lari dari rumah. Cici ngatain Bunda. Cici janji Bunda, Cici sekarang mau rajin sholat, mau rajin puasa, mau jadi anak soleh. Biarin aja Cici nggak punya handphone, nggak apa-apa. Sang bunda berkata, Cici, Bunda sudah maafkan Cici. Bunda bukan nggak mau Cici punya handphone. Cici, rajinlah sholat, rajinlah mengaji, taat sama ayah bunda. Ayo perbaiki diri Cici. Iya Bunda, Cici janji. Nanti kalau Cici besar, Cici akan buatkan Bunda rumah yang indah. Bunda nggak ingin Cici buatkan rumah di sini. Buatkan untuk Bunda rumah di surga. Asal Cici aja jadi anak soleh. Teman-teman, Cici berubah. Dia dengar kata-kata bapak warung bakso tentang kasih sayang seorang ibu. Dan akhirnya di Ramadan pertama itu Cici dapat banyak sekali pelajaran. 1, dia harus bisa menggunakan handphone dengan baik. 2, dia harus berbakti sama orang tua. 3, dia harus tingkatkan ibadah. Dia nggak mau kalah sama teman-teman dari Permata Hati. Nah, akhirnya Cici kembali jadi anak soleha. Ngaji lagi, sholat lagi, nggak pernah bohong lagi. Cici berharap teman-teman juga seperti itu. Ya, jadi harus jadi Cici yang soleha. Dini hari ini dengar. Nah, Udin suka main handphone. Aku main melulu. Mau kayak Cici. Mau jadi Cici yang soleh aja Kak. Nah, Cici soleha boleh. Tapi kalau menjadi Cici yang suka rajin main handphonenya, rajin main handphone, gak boleh ya. Oke. Bakti gak sama orang tua? Aku gak punya emak. Gak punya? Enggak. Gak punya. Ibu dia? Ibunya sudah meninggal dunia? Enggak. Kemana? Ibunya pergi? Enggak. Bapaknya ada? Enggak. Kita semua dilahirkan sama ibu dan pasti punya ayah. Aku enggak. Kenapa enggak? Karena aku boneka. Dibikin sama tukang boneka ke. Oh iya, Utin ini nggak dilahirkan teman-teman ya. Dia cuma sebuah boneka. Nah teman-teman, gitu cerita Kak Dini hari ini. Sekarang masih ada 4 hari ke depan, kita perbaiki diri kita. Ya, siapkan diri kita. Semua harus janji. Ramadan ini puasanya harus pol. Enggak boleh ngompol. Pol 1 bulan. Ramadan ini salatnya nggak boleh bolong-bolong. Harus sholat sunnah yang banyak. Nah, apalagi itu, tambah lagi. Ramadan ini tilawahnya dibanyakin. Terus harus rajin sedekah. Nah, itu dia. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Coba sebelum Kak Dini tutup, tunjuk tangan ya. Kak Dini tanya, ada nggak yang pernah marah-marah sama bundanya?